ya. Ibu Herawati Kuncoro tahun 1984, tepatnya tanggal 30 Oktober. Dan dengan pernikahan itu akhirnya lahirlah seorang putri, ya, anak daripada Bapak Raden Toto Kim Darto tadi, yaitu namanya Yeni Indranegara pada tanggal 30 Agustus tahun 1985. Selain beliau belajar dari pengalaman melihat film dan lain sebagainya, juga ikut bela diri yang ada di Madiun pada saat itu. Bela diri yang pernah diikuti ada Kempo, pencaksilat, dan perguruan-perguruan yang lain pada saat itu. Namun disampaikan pada saat itu oleh Mas Totong, beliau belum pernah disahkan oleh salah satu perguruan. Ucapkan salam bersama. Kalau kita melihat di dunia pewayangan, Alas Wonomarto yang dibabat oleh para Pandawa ini, itu para pendahulunya sudah memprediksi di Alas Wonomarto ini banyak istilahnya hewan-hewan galak atau mungkin terkait dengan roh-roh jahat yang ada di sana. Tapi ketika nanti para Pandawa ini bisa babat Alas Wonomarto ini, nanti berarti mereka berhasil untuk menjadikan Alas Wonomarto ini menjadi suatu kerajaan yang gemah ripah loh jinawi. Sama di IKS. IKS ditunjukkan oleh Allah pada tahun 2000 setelah guru meninggal, ada salah satu tanah di Buduran. Itu konon ceritanya itu tanah itu dulu miliknya seorang palang. Palang ini zaman kerajaan mungkin lurah atau apa, pejabat yang ada di situ. Dan di situ ada salah satu tempat, percaya atau tidak, itu yang pada zaman nenek-nenek kita dulu menjadi tempat yang boleh dikatakan untuk memuja bagaimana supaya mendapatkan rezeki banyak. Ya, di situ ada tempat yang disakralkan yang sampai sekarang masih ada. Dan orang biasa tidak mungkin mampu menempati tempat itu. Pada saat kami melakukan transaksi di sana, tidak hanya orang umum, dari aparat kepolisian pun menyampaikan, kenapa Pak Bambang membeli tanah itu? Tanah itu wingit dan lain sebagainya. Tapi karena saya punya keyakinan ketika saya bisa menyelesaikan itu semuanya sama ketika para Pandawa ini menyelesaikan Alas Wonomarto. Ini sudah tersirat di dalam diri saya. Orang ngambah di situ, melakukan sesuatu yang tidak baik di situ, pasti kena walatnya. Tapi kenyataannya ketika kita masuk di sana, ya, dulu dikatakan tempat itu sangat dingin dan lain sebagainya. Ternyata ketika IKS masuk di sana dengan kulonwun yang bagus, setiap pengesan kita kirim doa kepada para leluhur yang babat tanah di situ, para pendahulu yang menempati di situ, akhirnya justru menemukan suatu kejayaan yang sangat luar biasa, yang mungkin adik-adik, saudara-saudara sekalian sekarang tahu bagaimana kemegahan daripada Padepokan IKSP Kerasakti yang kita miliki sekarang ini. Bahkan kalau kita boleh sombong, Padepokan IKSP Kerasakti ini merupakan suatu padepokan yang terbesar di antara perguruan-perguruan silat yang sudah mendunia. Guru besar kita yang sekarang dikenal dengan nama Raden Totong Kim Darto itu sebenarnya nama asli yang diberikan oleh orang tuanya pada saat beliau lahir, yaitu Raden Kus Sudarto. Beliau lahir di kota Madiun tanggal 20 Oktober tahun 1953. Dilahirkan oleh seorang bapak, yaitu namanya Bapak Supiman Prawiro Swiryo, dan Ibu Raden Ajeng Supanti. Itu adalah ibu dan bapak kandung daripada Raden Totong Kim Darto yang nama aslinya tadi sudah saya jelaskan, yaitu Raden Kus Sudarto.
Namun pada perjalanannya, karena beliau Raden Kusudarto itu lahirnya sama, ya, istilahnya orang Jawa ketika lahir sama dengan orang tuanya, yaitu lahir pada hari Rabu Pon, orang tuanya juga lahir pada Rabu Pon. Akhirnya Raden Kusudarto itu diberikan kepada saudaranya, ya, saudara kandung dari ibu Raden Ajeng Supanti, yaitu Raden Mas Sentardi. Jadi Raden Kusudarto itu diserahkan, diberikan, istilahnya dibuang, tapi itu sebetulnya hanya diserahkan gitu aja, serah terima gitu aja, untuk dirawat oleh saudara kandung dari ibu Raden Ajeng Supanti kepada Raden Mas Sentardi, ya, itu adalah saudara kandung dari ibu Supanti. Beliau adalah terah keturunan Kartosuro. Raden Mas Sentardi itu punya seorang istri keturunan Tionghoa, yaitu namanya Oi Kim Lianiu, ya, yaitu kalau teman-teman yang biasanya main di rumah beliau itu manggilnya cuma Mae gitu aja, tapi nama sebenarnya yaitu Oi Kim Lianiu. Karena beliau dipungut oleh Raden Mas Sentardi dan kebetulan Raden Mas Sentardi itu nikah dengan seorang keturunan Tionghoa, akhirnya Raden Kusudarto tadi namanya pun diganti oleh Raden Mas Sentardi dan Oi Kim Lianiu menjadi Raden Totong Kim Darto. Pada tahun 1984, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 1984, beliau menikah. Almarhum menikah dengan seorang keturunan Chinese juga. Karena memang pergaulan almarhum ini setelah dipungut oleh Mae tadi, oleh Oi Kim Lianiu tadi, akhirnya pergaulannya dengan orang Chinese. Akhirnya menikah dengan orang Chinese dengan nama Ibu Herawati Kuncoro. Ya, Ibu Herawati Kuncoro tahun 1984, tepatnya tanggal 30 Oktober, dan dengan pernikahan itu akhirnya lahirlah seorang putri, ya, anak daripada Bapak Raden Toto Kim Darto tadi, yaitu namanya Yeni Indranegara pada tanggal 30 Agustus tahun 1985. Selain beliau belajar dari pengalaman melihat film dan lain sebagainya, juga ikut bela diri yang ada di Madiun pada saat itu. Bela diri yang pernah diikuti ada Kempu, pencak silat, dan perguruan-perguruan yang lain pada saat itu. Namun disampaikan pada saat itu oleh Mas Totong, beliau belum pernah disahkan oleh salah satu perguruan. Setelah beliau tumbuh dewasa, setelah lulus SMA, beliau merantau ke Jakarta untuk menggali lebih dalam kaitannya dengan ilmu bela diri maupun ilmu kanuragan, yaitu di Banten, di Jawa Tengah, dan di tokoh-tokoh ulama yang lainnya. Pada saat beliau mendirikan pada tahun 1980, yaitu perguruan KSP Kerasakti. Di dalam perjalanannya awal mendirikan memang beliau tidak langsung membuka untuk umum, tapi mereka diawali dari saudara-saudaranya yang ada di seputaran lingkaran beliau. Setelah dilatih 1-2 orang, teman dekatnya dan lain sebagainya, setelah itu, setelah berkembang, ya, ada beberapa murid diberikan kesempatan juga untuk mengembangkan di tempat-tempat lain, di Kota Madiun, Kabupaten Magetan, maupun di Kabupaten Ngawi. Alhamdulillah, karena ini merupakan suatu amanah dan atas izin Allah, Mas Totong ini bisa di dalam mendirikan perguruan ini benar-benar mendapat hidayah dari Allah. Akhirnya perguruan ini bisa diterima oleh masyarakat. Setelah berjalannya waktu, perguruan ini terus berkembang dengan baik, bisa diterima di wilayah-wilayah lain selain tadi saya sampaikan Madiun, Magetan, dan Ngawi, juga diterima di kota-kota yang lainnya yang dibawa oleh muridnya. Jadi bukan Mas Totong sendiri harus melatih di wilayah-wilayah yang lain, tidak, tapi muridnya yang melanjutkan. Terus di dalam perjalanan kami selaku murid
boleh dikatakan selaku anak, selaku adik, karena memang jenjang usia yang tidak begitu jauh. Beliau dilahirkan tahun 53, saya dilahirkan tahun 66, begitu ibaratnya seorang kakak dengan adik. Kami selalu begitu saya mengikuti latihan pada tahun 1982, pada saat itu saya masih duduk di bangku SMP kelas 1, saya terus ikut berlatih. Dan pada saat saya sekali ikut berlatih, saya tidak pernah putus. Saya selalu ada komunikasi dan selalu berdekatan dengan beliau. Ya, akhirnya dibentuklah suatu perguruan ini. Menjadi awalnya perguruan itu perguruan yang tertutup, hanya internal antara guru dan murid, antara yai dan istilahnya santri. Kenapa di belakang logo IKS itu ada gambar manusia yang di belakangnya terbayangan ada kera? Itu adalah merupakan salah satu jurus yang dipelajari oleh IKS, yaitu kera sakti. Kenapa ngambil kera sakti? Karena guru ini merupakan orang yang benar-benar mempunyai firasat yang sangat bagus sekali. Karena IKS atau kera ini merupakan suatu hewan yang sangat cerdik sekali di antara hewan-hewan yang lain. Ya, kera ini kalau kita tarik ke belakang, melihat cerita-cerita legendaris kaitannya dengan cerita pewayangan, ya, itu Hanoman ini merupakan salah satu tokoh senopati yang pilih tanding, ya. Dia seorang pertapa, dia seorang senopati yang bisa mengalahkan sifat-sifat Angkara Murka, yaitu bisa mengalahkan Dusamuka yang konon ceritanya bahkan para dewa saja takluk dengan yang namanya Dusamuka. Tapi Hanoman bisa mengalahkan si Dusamuka. Dan gerakan yang diambil karena kecerdikan dan kegesitan kera itulah yang diambil oleh guru kita. Jadi itu hanya sebagai lambang saja, sehingga simbol itu dianggap mereka masyarakat secara umum yang belum menggeluti kaitannya IKS, banyak yang mengatakan bahwa IKSP Kera Sakti ini ajarannya sesat. Kalau kita melihat ajaran yang diberikan kaitannya doa, ya semuanya akan tahu bagaimana sarsilah isinya. Kita mendoakan guru, bagaimana kita di situ ada ajaran-ajaran yang selalu mendekatkan kepada Allah. Kaitannya agama, semua agama bisa masuk untuk menjadi bagian dari KSP Kera Sakti. Agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya bisa bergabung dengan IKS. Untuk suku, ras, dan golongan juga tidak bedakan. Golongan apapun bisa masuk menjadi bagian IKSP Kera Sakti, tidak membedakan. Kaitannya dengan ajaran, memang guru itu belajar dulunya dari para yai. Akhirnya di situ banyak ilmu yang didapatkan itu dari Al-Quran. Tapi itu ilmu, sekali lagi itu bukan ajaran suatu agama, tapi itu ilmu, kebetulan ilmu itu didapatkan dari Al-Quran, dan Al-Quran itu dari bahasanya bahasa Arab. Jadi bukan mereka yang ikut di IKS ini wajib untuk masuk menjadi memeluk agama Islam, tidak, tapi itu semuanya boleh mengikuti. Bahkan di situ ada juga ilmu-ilmu dari kejawen dan lain sebagainya, karena memang guru belajar dari beberapa guru, tidak hanya ke satu guru. Jikung ini adalah merupakan suatu gerakan, yaitu pernapasan. Kita orang hidup ini selalu membutuhkan udara yang bersih, kekuatan di dalam diri kita. Tujuannya, istilahnya Jikung itu mengambil kekuatan alam dengan menghirup napas kuat-kuat ke dalam diri kita. Setelah itu ditahan kekuatan alam itu ditahan di dalam diri kita. Setelah semuanya diolah oleh tubuh kita, baru itu dikeluarkan lewat mulut. Nah, ini Jikung ini adalah suatu pernapasan untuk mengolah kekuatan alam yang ada ini di dalam tubuh kita, sehingga dengan kita sering melakukan Jikung, insya Allah kita akan bertambah kekuatan kita atau imun kita di dalam tubuh kita. Jadi pada tahun 1997 itu diadakan Mubes kedua. Diadakan Mubes kedua tepatnya pada tanggal 21 Desember 1997. Sebelumnya Mubes pertama saya sudah menjadi ketua harian. Mubes kedua itu akhirnya saya juga masih ditunjuk sebagai ketua harian. Pada tanggal 21 dilaksanakan Mubes di Kota Madiun, di Hotel Taman Asri. Setelah saya ditunjuk sebagai ketua harian dari hasil Mubes, itu
Pak Totong selesai acara Mubes tanggal 23 itu selesai, beliau sakit. Setelah sakit, masuk rumah sakit, tanggal 24 malamnya beliau meninggal. Nah, akhirnya beliau meninggal pada tahun 1997. Setelah beliau meninggal di tahun 97, akhirnya tongkat kepemimpinan itu beralih ke saya. Pada saat pelepasan jenazah, karena awalnya guru ini meninggal ditaruh di PMM, tempat persemayaman sementara. Setelah itu paginya baru dibawa ke rumah duka, rumah Jalan Merpati. Saya pada saat itu menyampaikan sambutan terakhir pelepasan daripada guru. Saya sampaikan sesuai dengan arahan dari pembina untuk disampaikan bahwa setelah almarhum ini dimakamkan, semenjak saat ini juga untuk kegiatan perguruan masa bergabung dan semuanya harus dihentikan, semua kegiatan bela diri selama 40 hari. Jadi pada saat beliau 25 mau dimakamkan di Makom Sobrah, saya memberikan sambutan selama 40 hari masa bergabung semua kegiatan perguruan ditiadakan. Setelah beliau dimakamkan di makam umum, di Makam Sobrah, akhirnya kami bersama jajaran yang ada pada saat itu, kepengurusan masih bongkar pasang dan lain sebagainya, dan pada saat itu usia saya juga masih 31, almarhum sudah meninggalkan perguruan. Akhirnya di masa bergabung inilah saatnya kami para pengurus yang ada berpikir, bagaimana kelanjutan dari perguruan IKSP Kerasakti ini? Dilanjutkan atau berhenti? Ketika perguruan ini berhenti, nanti siapa yang akan bertanggung jawab? Bagaikan seekor ayam yang kehilangan induk. Ketika anak ayam ini berkembang banyak, induknya sudah tidak ada dan tidak ada figur yang harus dihormati dan diikuti, ini akan jadi apa? Nah, akhirnya kita semuanya berpikir setelah konsultasi dengan para ulama, para senior, para pembina pada saat itu, akhirnya muncullah awalnya ketika saya para tokoh ya, pembina atau penasihat pada saat itu menunjuk saya supaya menggantikan jabatan dari guru besar. Awalnya kami masih banyak pertimbangan, tapi setelah saya bersama pengurus silaturahmi ke para ulama dan lain sebagainya, ada petunjuk saya harus melakukan ritual selama 7 hari di makom tanpa henti. Akhirnya adalah petunjuk perguruan ini harus dilanjutkan. Ucapkan salam bersama.